Sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas, Romo. Jelas. Karena saya di sini membawakan firman Tuhan. Sebelum saya bacakan ayat firman Tuhan, kemarin malam saya ketemu dengan teman kita itu dulu berjemaat di kita dan sekarang berjalan-jalan. Lalu kami sharing, kemudian saya memang mendapatkan pola pikir yang kurang pas menurut saya. Kurang pasnya dengan yang pertama adalah kurang pas dengan pikiran Kristus, yang kedua kurang pas dengan pikiran pada umumnya orang, gitu. Jadi dua ini saya lihat, gitu. Yang pertama adalah dia tidak berpikir secara pikiran Kristus. Yang kedua, dia kurang berpikir secara pada umumnya orang. Jadi dia menurut saya, kalau begitu kan jadi aneh, Bapak Ibu Saudara ya, buat kita. Sehingga tindakan-tindakannya itu tidak umum, gitu. Karena cara berpikirnya tidak umum atau tidak biblical atau tidak seperti firman Tuhan atau Alkitabiah, gitu. Jadi kadang saya tertawa sendiri kalau ketemu dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa seperti itu, gitu ya? Nah, lalu hikmat Tuhan itu turun kepada saya, gitu. Bagaimana saya bisa seperti ini, segede ini, seumur ini, itu banyak dibentuk oleh firman Tuhan dan orang-orang yang kita jumpai di dalam berjemaat kita, sehingga mempengaruhi hidup saya, gitu. Ya, jadi pola pikirnya saya ini banyak dibentuk karena firman Tuhan yang saya dapatkan, kemudian karena teman-teman di jemaat, di gereja yang saya jumpai, pemimpin-pemimpin saya yang saya jumpai memberikan pandangan-pandangan yang baru kepada saya, sehingga cara hidup, sehingga pola pikir saya seperti sekarang ini. Menurut saya sih saya normal ya, seperti Alkitab, gitu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara mestinya bisa introspeksi apakah kita ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Karena kalau kita menjadikan standar yang lain, Alkitab mengatakan tuh alangkah bodohnya kita, gitu ya, kalau kita membandingkan diri kita dengan hal-hal yang lain itu, gitu. Jadi kita bodoh, kata Alkitab itu begitu. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita ini dibentuk Tuhan, ya, ketika kita ini maksud saya begini, saya ingin mengawalinya dari dunia ini diciptakan Tuhan, hanya satu yang tidak diciptakan tetapi dibentuk, itu manusia atau kita, gitu. Kita butuh proses untuk menjadi dewasa, untuk menjadi manusia utuh, gitu ya. Kalau belum dibentuk maka kita preman, kalau sudah dibentuk kita jadi man, entah itu man depannya wu atau apa, pokoknya kita jadi manusia seutuhnya, itu kita, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bagaimana supaya kita ini menjadi dewasa, punya pikir yang normal, punya cara hidup yang normal? Itu kalau kita ini yang pertama, itu kita dibutuhkan komitmen kepada jemaat, komitmen kepada gereja.
Gitu. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara, penting kita komitmen di jemaat, disitulah kita menerima kasih, disitulah kita menerima firman Tuhan, di situ kita menerima pembentukan sehingga kita ini mendapatkan cara pikir, cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, tanpa komitmen itu kita nanti jadi lemah. Gitu. Saya melihat teman-teman, bahkan sehari itu saya ketemu 2 orang yang dulu berjemaat di kita, lalu tidak. Jadi pola pikirnya itu jadi lucu akhirnya, saudara. Ya, saya tidak perlu sebut beberapa hal lah ya, saudara. Satu contoh misalkan gini, dia tidak seimbang. Kadang-kadang dia berkata, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Nah, bagi saya yang sudah terjun di masyarakat itu bagi saya aneh gitu, bagi saudara. Kenapa enggak ngomong bahwa yang dia dengar dari Tuhan itu diterjemahkan di bahasa bumi kita sehingga orang lain yang tidak mendengarkan, yang asing dengan kayaknya kok hanya Tuhan yang dekat sama dia, bicaranya sama dia gitu loh. Sehingga kita dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kenapa demikian? Karena ya itu tadi, dia tidak komitmen dengan jelas. Dia tidak dibentuk. Pembentukan manusia itu hanya ada di gereja. Bapak Ibu Saudara, tidak ada di klub sepak bola, tidak ada di klub basket, tidak ada di ibu PKK, tidak ada di tempat lain. Karena Alkitab mengatakan begini, di Efesus, saya ingin bacakan di Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini 5 jabatan ini yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara, tidak ada di klub sepak bola, tidak ada di klub basket, tidak ada di klub manapun atau di kegiatan sosial manapun, organisasi sosial manapun. Adanya 5 jabatan ini cuma di gereja, berbentuk pengajaran, berbentuk satu prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membentuk kita. Anda lihat 5 tangan saya, Bapak Ibu Saudaraku, rasul, gembala, penginjil, rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Mestinya Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu dijamah oleh 5 jabatan ini dalam hidup kita, supaya kita jadi dewasa, supaya kita dibentuk. Kita perlu bukan hanya dijamah oleh tangan 5 ini, kita juga perlu diremet-remet, dibentuk oleh tangan ini. Nah, kalau pas dijamah, pas enak. Nah, kalau pas diremet, itu tidak enak. Tapi kalau kita tidak punya komitmen, teman-teman kita di gereja tidak punya komitmen, kita tetap jadi preman dan tidak jadi men. Bapak Ibu Saudara, penting kita dibentuk, dijamah. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sampaikan bahwa makanan keras itu hanya untuk orang dewasa. Hari Minggu itu saya sampaikan demikian. Karena dia sudah terlatih indranya. Sudah diremet-remet sama 5 jabatan ini. Pengajaran dari 5 jabatan ini, Bapak Ibu Saudara, membentuk kita. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kita perlu membaca Elia ketika menyuruh bujangnya supaya muncul setelapak tangan. Bapak Ibu Saudara, setelapak tangan ini gambaran dari pembentukan gereja, saudaraku. Kepembentukan supaya lawatan Tuhan datang, supaya terjadi pergerakan datang. Tanpa orang-orang yang diremet-remet begini, dijamah begini oleh tangan 5 jabatan ini, saudaraku, yang saya maksudkan bukan orangnya, tapi pengajaran-pengajaran dari 5 jabatan ini memperlengkapi orang-orang kudus, saudaraku, maka lawatan itu jarang. Tuhan Yesus
membentuk 5 muridnya dulu, baru mengutus mereka. Gitu. Baru mengutus mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, kuncinya cuma satu. Kita perlu komitmen di dalam jemaat, membentuk cara hidup, membentuk pola pikir. Karena 5 jawatan ini penting. Mari kita berdoa supaya gereja menjadi dewasa, mereka komitmen. Bapak, untuk komitmen mereka perlu admit, ditambahkan submit, dan komit. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita menerima pengajaran dari perlengkapan orang-orang kudus, sehingga kita bisa menjadi dewasa dan dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga kita berguna, kita memberikan kontribusi bagi tubuh Kristus. Lawatan Tuhan itu bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentu yang di tempat ini saya menganjurkan seandainya Anda berada di situasi yang tidak enak ketika ada di dalam gereja, berbenturan dengan saudara seiman atau berbenturan dengan nilai-nilai di dalam pikiran kita, bersabarlah sebab Tuhan sedang membentuk kita. Ya, sehingga kita nanti bisa menjadi dewasa, kita tidak punya pola pikir yang aneh. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya kepada kita diperlengkapi pengajaran-pengajaran 5 jawatan, sehingga jemaat Tuhan menjadi dewasa, jemaat Tuhan menjadi memiliki pola pikir yang lurus, lempeng, berguna, saudara ya, bagi memberikan kontribusi bukan hanya di gereja tetapi juga di masyarakat. Gerejanya menerangi, gerejanya menjadi berkat, gerejanya memberikan kontribusi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa sehingga biar lawatan Tuhan datang kepada gerejanya dan bangsa kita. Mari kita berdoa.